warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal qur'an wa atamma 'alaina bi risali khairil anam habibana wa nabiyyana wa karimana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi washabihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita sebelum melanjutkan kajian, kita buka dulu Al-Quran surah, sekarang ini surah Al-Asr. Ini surah yang langganan juga, Al-Asr atau Wal-Asr, Wal-Asri. Kalau orang yang kebiasaan, yang biasa ya pada umumnya itu membaca Al-Asr itu wal asri innal insana lafi khusrin illa, biasanya begitu kan saya. Kalau mau dipotong wal asr 6:45 p.m. Kenapa tidak wal asri? Karena ri-nya itu ya tidak dibaca. Sebab ujung ra, sesudah ra itu ada kasrah. Nah, jadi kalau kecuali di ujung ra-nya itu ada ya, jadi wal asri, nah baru ada ya. Kalau orang kan biasanya wal asri innal, nah gini kan bacanya ya. Kalau baca umum wal asri innal insana lafi khusrin illa, nanti wa tawasau bil haqq, gini bacanya kalau umum. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nah, ya itu bil haqqi kepanjangan, bis sabri, nah itu tidak tepat, jadi bis sabr. Sekarang kita belajar untuk sama-sama membacakan suratul Asr atau surah Al-Asr atau juga disebut surah Wal Asri. Sudah hafal semua ya? Tapi tidak ada salahnya kalau kita sama-sama pegang Quran, sebagaimana Abi sekarang lagi pegang Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar yang satu ayat dulu ya. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Jadi in dengan il sama, itu lamanya 3 harokat. In dengan insa. 1, 2, 3. Innal insana lafi khusr. illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Nah, kalau dibalikan lagi sedikit, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekarang kita belajar sistem 2 ayat, Sabr. lebih sedikit ya. 2 ayat lebih sekata. Begini. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa, ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin
saya sampai ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillah sampai. Sekarang yang terakhir kita belajar Satu nafas. 3 ayat. Itu apa ya? Buat. Ya kalau yang muda, nah, coba kalau dulu ya, coba ya. Kalau nggak apa, boleh curi-curi lah. Curi-curi nafas, biarinlah, dimaklum. Atau jangan curi-curi uang, curi-curi nafas nggak apa. Ya sedikit-sedikit lah, biarin kepaksa. Ya, walaupun cuti jangan, tapi ya biarinlah. Gini ya. Perhatikan dulu seperti begini. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya. Wal asr. Dulu, siapkan nafas di perut. Ya. Siapin. 1, 2, 3. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahu Akbar, bersanad tak? Lulus tak? Yang lulus mah, Masya Allah. Mengeng. Mengas ya, menges ya. Subhanallah. Ya Alhamdulillah, Subhanallahul Azim. Kita sudah belajar 3 metode baca surah yang langgana. Kita baca, itu baru belajar lafaz 1 nafas, ya lafaz 2 kali nafas, 3 kali nafas, baru belajar lafaz itu. Kalau qari itu plus dengan lagu-lagunya dan lebih asyik gitu ya. Dan ini surah sebetulnya kalau mau digancangin gancang, kalau mau dipelankan pelan. Tapi biasanya jadi surah langgana. Apalagi kalau tarawih, terus kalau sholat fardu biasa itu langgana. Kalau pengen cepat, wal asri, rakaat keduanya nanti al-ikhlas. Kulhu ya. Pokoknya pertama al-asri, yang kedua kulhu. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah surah-surah dalam Al-Quran. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Bacalah mana yang kira-kira paling engkau kuasai dari Al-Quran, bacain. Jadi tidak ada ketetapan mau bagaimana. Ya. Sekarang kita akan coba untuk mendalami maknanya. Ya, makna singkat dari surah Al-Asr ini penting ya. Makna singkat Al-Asr. Kita coba mendalami maknanya. Al-Asr itu artinya adalah apa di situ di Quran? Atau waktu ya. Kalau wal asri atau wal asr demi masa atau demi waktu. Waktu kapan? Tentu waktunya ya segala hidup, betul. Segala waktu hidup. Bukannya ngomong wal asri ini jadi ingat sama usolli fardhu asri. Ya, bukan sholat asar. Maksudnya adalah waktu, segala waktu. Dan makna asar itu bukan sore ya, bukan waktu sholat di waktu sore, bukan. Al asar itu maknanya waktu. Ya. Waktu yang bagaimana? Waktu yang bergulir setiap maknanya setiap detik. Asar, setiap detik. Ya, waktunya itu kalau kata orang Arab itu menggambarkan detik demi detik itu asar. Jadi sesaat, sedetik, tik gitu. Kalau kata orang kita kan detik itu bunyinya gimana? Detik ya, tik berhenti waktunya. Kalau kata orang Arab asar. Sedetik demi sedetik, sesaat, ya, sesaat
saat. Kan ada saatnya adzan maghrib. Nah, waktu sesaat, detiknya adzan maghrib maksudnya. Tunggu sesaat. Ya, sesaat berarti cuma sekejap mata, saat. Gitu. Jadi sedetik demi sedetik. Ya. Nah, sehingga waktu ini sangat penting. Diibaratkan dalam dalil al-waqtu kas-saif. Waktu itu bagaikan pedang. Kas-saif. Atau al-asru kas-saif. Al-waqtu atau waktu itu adalah bagaikan pedang. Saif pedang. Kalau saifullah pedang Allah. Gitu ya. Jadi saif pedang. Kenapa begitu? Waktu diibaratkan pedang karena waktu kalau kita lengah dalam memanfaatkannya, berlalai-lalai dalam memanfaatkannya, maka leher kita akan ditebas. Ibarat leher ditebas, jadi kita akan kalah cepat sama waktu. Ya, sebagaimana pengibaratan lah, orang mati kena tembak, kena lindas, atau juga mungkin gantung diri, pakai tali gantung diri. Lebih cepat mana dengan tebasan pedang? Pedang pasti betul. Tapi kalau pedangnya dimainkan, digunakan sama orang ahlinya, sama algojonya yang ahli benar. Bukan cuma algojo kaleng-kaleng, cuma sekedar kayak di jalan begal-begal gitu ya, tebas-tebasan begitu. Bukan. Apalagi kalau goloknya atau pedangnya tumpul. Nah, ini dimainkan oleh algojo yang pedangnya tajam, yang gerakannya juga cepat, yang sudah terlatih mahir, sekali tebas, das langsung laju dia, ya, langsung itu si lanatnya nggak gencet, ya, si kepalanya itu lepas langsung dari badannya, udah mati dia, ya, itu si lanat gencet aja atau kali mati, nah, ya, jadi dia udah langsung tewas ketika perlayak, mati langsung. Itu sudah. Kalau tembak masih ada prosesnya, masih agak lama itu, beberapa mungkin detik, paling tidak detik, beberapa detik. Tapi kalau mati, kalau ditebas langsung detik itu juga koin, ya, mati ya. Nah itulah gambaran waktu begitu, saking cepatnya bagaikan pedang, tebasan pedang, cepat sekali. Jangan sampai kita itu bisa lalai dengan yang namanya waktu, berleha-leha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Sebaik-baik orang Islam, kalau mau dibilang Islamnya baik, itu adalah yang meninggalkan waktu-waktu atau hal-hal yang tak perlu. Karena itu bisa melalaikan waktu. Walasam. Ini sumpah Allah pakai wawunya wawul qasam namanya kalau dalam bahasa ilmu nahwu ya. Wawul qasam, sumpah. Ini sumpah Allah, ini penting waktu. Kalau Allah sudah mengangkat sumpah atas nama makhluknya, berarti ini sangat penting makhluk ini. Seperti watin, wazaitun, berarti dua buah itu penting. Ya, dua buah itu penting. Terus apalagi wal fajar, demi waktu fajar, berarti penting. Wadduha, demi waktu duha, berarti waktu itu penting. Waktu duha itu penting. Ya, al-falaq, subuh penting. Nah, kenapa? Berarti waktu ini harus diperhatikan oleh kita. Kalau ada sumpah-sumpah begitu harus diperhatikan. Waktu di sini demi bukit Tursina, berarti bukit itu atau gunung Tursina itu penting. Kemudian wahadal baladil, amin. Dan demi negeri yang aman ini, maksudnya negeri mana itu? Makkah Al-Mukarramah, negeri yang aman. Berarti Makkah Al-Mukarramah itu penting. Lebih penting daripada tempat-tempat atau negeri-negeri yang lain. Lebih penting. Walaupun katanya Indonesia ini, begitu orang Arab mendarat di Indonesia, dia katakan hadhihi jannah, ini surga dunia Indonesia. Taman Indonesia ini taman surga. Surganya dunia maksudnya, bukan surga akhirat, surga dunia. Sepotong tanah surga ada di dunia, inilah Indonesia. Ya, sepotong tanah surga ada di dunia, sekali lagi inilah Indonesia. Yang betul-betul syukur gemah limpah Allah janawi, tata tantra tanah harja.
Itu semuanya Indonesia punya. Ya. Punya baik. Yang namanya Indonesia ini betul-betul yang kalau ditanam katanya tongkat kayu ditanam, tongkat api nggak mungkin ditanam jadi tanaman. Ya, maksudnya pohon apa? Cabai. Ubi ditanam, kayu kan, ubi kayu ditanam langsung ditanam. 7 o'clock Ya, p.m. ditancapkan langsung jadi. Tancap langsung jadi. Tancap apa? Apa tancap ditanam? Ditancap. Nah, itu langsung jadi. Iya lah. Ditanam. Apa yang tancap ke? Hebat itu Indonesia, apa juga jadi. Iya. Tuh, nanam anak jadi Indonesia. Tanam air ini anak. Hebat Indonesia. Hebatnya nanam hutan pun jadi Indonesia. Ya, itulah Indonesia, segala tubuh Indonesia. Aliran-aliran seperti aliran Jungceng, aliran Shaolin, yang sesat-sesat, semua muncul bisa di Indonesia menjadi. Nah, jadinya subur Indonesia ini, subur makmur, mantap orang Indonesia. Tapi sesubur-suburnya Indonesia, ukuran dunia memang seperti tanah surga. Tapi tidak bisa Indonesia dijadikan harusnya ini Indonesia tanah suci. Pernah kan ada syair lagu Indonesia Raya yang ditambah syair bid'ahnya, tahu kan? Ada kan syairnya? Kan biasanya kan yang biasa lah kita untuk bahasa raya ditambah Indonesia tanah yang suci. Tanah kita yang. Nah, itu artilah yang di sekolah ada tambahan begitu. Ya benar bi ada bi. Bid'ahnya itu ada. Mau bid'ah itu. Itu gak asli, sudah baru. Kalau yang aslinya kan segitu aja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, kan di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Biasa itu, yang biasa. Oh iya benar bi sini. Ya kan? Nanti ada pas bait sesudah himna Indonesia Raya, sesudah itu ada Indonesia tanah yang suci. Nah, dan seterusnya. Tanah kita yang sakti. Nah, tanah kalau yang sakti biarinlah. Ini tanah yang suci. Ini yang masalahnya. Sedangkan tanah suci menurut kaum muslimin di mana? Di Makkah dan Madinah, udah dua. Satu lagi di Al-Aqsa Palestina. 3 itu sudah. Udah nggak ada lagi tambahan. Bid'ah yang lain kalau ada tambahan. Cuma 3 itu. Maka Madinah, Palestina, yang Gaza, yang apa Al-Aqsa-nya, tapi tidak semua Palestina juga. Ya. Jangan sampai di Hebron, di pemukiman Yahudi tanah suci, bukan. Ya, itu yang di Al-Aqsa, area Masjid Al-Aqsa itu yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya sudah. Kalau yang lain-lain tidak. Nah, Indonesia mengaku di tanah suci tidak bisa. Sesuci apa Indonesia? Ya, kita berjuang juga untuk memerdekakan Indonesia itu karena kalau buat orang Islam karena Allah memerdekakan Indonesia itu. Ya, jangan kita merdekakan Indonesia ini karena demi tanah air, merdekakan demi tanah air dan bangsa, bukan. Tapi demi Allah, karena Allah. Makanya Tuhan memberikan gambaran ini kemerdekaan dari Allah langsung diakui oleh pendahulu kita dengan kalimat atas berkat rahmat Allah. Itu gak diganti bahasanya atas berkat kasih sayang Tuhan, tidak, langsung atas berkat rahmat Allah. Udah pada paham yang namanya rahmat itu, sudah pada paham rahmat ini kasih sayang kebaikan, udah paham orang-orang. Ya, gak diganti-ganti. Misalnya dengan atas berkat kasih sayang Tuhan, gak diganti, gak diumumkan begitu. Ya, tetap atas berkat rahmat Allah. Oh, coba dihapus. Wah, itu namanya buat, itu tentang negara. Coba dihapus itu undang-undang dasar, kata-katanya begitu mau dicoret. Kayak orang postingan SPD jadi coret, ya kan? Ada jadi SPD pelajaran agama mau dihilangkan. Nanti mungkin kalau dia bisa lama-lama atas berkat rahmat Allah mau dihilangkan. Tak bisa. Itu sudah pakai petinggi-petinggi pendahulu kita, orang-orang pendahulu Indonesia yang merdeka Indonesia mengakui dengan tulus ikhlas bahwa Indonesia ini memang merdeka itu atas berkat rahmat Allah. Masya Allah. Allah Akbar. Nah, selalu ada Nabi. Merdeka. Merdeka. Gitu dong. Indonesia. Kita Kita cintai Indonesia, betul, kita cinta karena Allah, tapi cintanya bukan karena tanah air.
Sebab Indonesia tidak akan bisa memberikan apa-apa. Kita yang memberikan apa-apa buat Indonesia. Indonesia ini tidak bisa mengasih apa-apa. Merdeka. Kalau tidak ditanam, Indonesia nggak akan tumbuh apa-apa. Tidak diolah saja. Dulu Palembang ini katanya hutan belantara, geledegan, luang ribu geledegan. Palembang ini adalah hutan belantara yang begitu lebat, kelam. Nah, penuh dengan suara binatang buas, binatang malam seperti di Borang. Kalau udah tengah malam, suara cicir, jangkrik, jangkrik, semuanya segala ada. Ya, nah seperti itulah Palembang tempo dulu. Dirubah oleh kita semua, sehingga Ampera ada, rumah-rumah LRT, gedung-gedung bertingkat, ya kan? Kota dibangun, desanya belum, ya, belum merata. Itu sudah tindakan siapa itu? Kita yang mengisi pembangunan Indonesia ini, kita yang mengawalinya dengan pembangunan Indonesia ini. Dipelopori oleh bapak pembangunan, yaitu Bapak Soeharto, pelopornya awal pembangunan Indonesia ini. Nah, sehingga jadilah Indonesia subur makmur, kemudian Indonesia juga penuh dengan ya pembangunan yang baik. Kita yang isi, tidak akan bisa berubah kalau tidak kita merubahnya. Makanya manusia yang isi bumi, bukan jin, bukan malaikat. Ya, kalau malaikat yang isi bumi, yang dipercaya oleh Allah, itu sebagai yang mengisi bumi, wah enggak, pasti tidak akan ada gedung bertingkat. Kalau aja yang ada begini-begini aja, hutan, rumah nggak akan dibangun rumah. Malaikat yang isi. Kalau jin yang isi mungkin yang ada hanya tiap tempat yang dilewati mungkin bau banyak, ya, bau macam-macam yang dibakar, ada apa persembahyangan. Tapi karena manusia yang isi, maka orang-orang ini sibuk dengan membangun tempat, sehingga bumi ini dunia jadi maju. Keren nih manusia ini. Allah sudah muliakan manusia, makanya jangan dihinakan manusia ini. Dari zaman dulu manusia ini sudah Allah muliakan sebetulnya. Bangsa Quraisy dengan kehadiran Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu bukannya bangsa Quraisy itu adalah bangsa yang bodoh. Bangsa Fir'aun, orang-orang Fir'aun itu bukan orang-orang bodoh. Ketika diturunkan Nabi Musa alaihissalam, ya, kaum Ad, kaum Thamud, diturunkan Nabi Saleh, Nabi Syuaib di situ. Bukan alaihi wasallam, bukannya mereka orang-orang bodoh. Mereka itu jago-jago. Kaumnya Raja Namrud, mereka orang-orang hebat. Korun di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Korun. Kok ada Nabi Musanya di situ? Ada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Kenapa? Karena ada Korun, ada Fir'aun. Coba wali kota Palembang aja misalnya, wali kota Palembang digelarin misalnya kepada Fir'aun kota Palembang, dipersilakan. Marah nggak? Oh, marah pasti. Fir'aun kota Palembang. Atau ia menjelma jadi orang kaya raya, ya, yang suka memberi sana sini. Terima kasih kami ucapkan kepada korun kita Bapak Ian Quran yang telah berikan ini sumbangsi hartanya senilai 5 miliar untuk pembangunan musola Asyakur. Coba gitu. Nah, kan nggak mau dibilang ini kepada Bapak korun kita, Bapak Ian Quran, nggak mau. Nah, kan pasti gitu, korunnya jangan. Coba. Berarti kan korun ini dihinakan oleh Allah. Nah, tapi kalau tiba-tiba misalnya Ian gali tanah, tahu-tahu ketemu harta karun, diambil kan? Mau disebutkan, wah ini saya dapat harta karun. Harta karun maksudnya ya. Lah ini kok mau gitu bilang harta karun, kok mau gitu. Bisa gitu, kalau ini harta karun, kebanggaan harta karun nih. Wah saya dapat dari dalam tanah nih, dapat emas ini, wah dapat harta karun. Itu bangga. Tapi kalau dirinya disebut harta, punya harta, dia berharta, disebutnya dia ini beruang atau korun, tidak mau.
Nah, ini kita makanya sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran para nabi dan rasul. Sudah dimuliakan. Dan nabi kita yang terakhir Muhammad Rasulullah SAW itu menuntut manusia, memanusiakan manusia, memuliakan manusia. Makanya digambarkan dalam surah Al-Asr ini, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kalau tidak mampu memanfaatkan waktu, pasti manusia ini akan rugi. Rugi dan dia tidak jadi manusia beneran. Makanya orang yang beriman, orang yang betul-betul bisa memanfaatkan waktu, itu adalah orang yang betul-betul menjadi manusia seutuhnya. Secara Islam waktunya dimanfaatkan. Bagaimana caranya? Nah ini kalau Allah menyatakan innal insana, kalau maknanya saya ini serius. Ini serius loh. Sesungguhnya manusia ini rugi kalau tidak memanfaatkan waktu. Caranya bagaimana? Illalladzina amanu. Pertama dia melaksanakan keimanan. Dia iman dulu, iman kepada Allah, iman kepada rukun iman yang lain.